Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Jakia Ulpa dengan NPM 60202222094 dari kelas 3C Ekonomi Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Aplikasi Komputer Ekonomi dan Bisnis oleh dosen pengampu Bapak Hasbu Naim Syadad, Eskom Mkom. Yang dimana saya akan membahas mengenai materi tentang hukum e-commerce yang terbagi menjadi dua, yaitu hukum e-commerce di Indonesia dan hukum e-commerce internasional, keamanan dan cyber law. Baik, sebelum ke pembahasan, seperti yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, bahwa e-commerce merupakan singkatan dari electronic commerce yang secara umum merupakan kegiatan bisnis yang berupa perniagaan atau perdagangan atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur, Internet Service Provider atau disingkat sebagai ISP, dan pedagang perantara atau intermediaries dengan menggunakan media elektronik. Dalam hal ini, media elektronik utama yaitu dengan menggunakan internet. Pembahasan yang pertama mengenai tentang hukum e-commerce di Indonesia. Hukum e-commerce di Indonesia secara signifikan tidak mengcover aspek transaksi yang dilakukan secara online. Akan tetapi, ada beberapa hukum yang bisa menjadi pegangan untuk melakukan transaksi secara online. Yang pertama, terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang dokumen perusahaan atau UU Dokumen Perusahaan telah menjangkau ke arah pembuktian data elektronik. Yang kedua, terdapat pada pasal 1233 KUHP Perdata dengan isinya sebagai berikut. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Berarti, dengan pasal ini perjanjian dalam bentuk apapun diperbolehkan dalam hukum perdata di Indonesia. Kemudian, yang terakhir, terdapat pada hukum perjanjian Indonesia yang menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian untuk menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian tersebut. Dengan demikian, para pihak yang membuat perjanjian dapat mengatur sendiri hubungan hukum di antara mereka. Hukum e-commerce internasional. Terdapat beberapa peraturan-peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan peraturan e-commerce, yaitu yang pertama, Ancestral Model Law on Electronic Commerce. Peraturan ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Peraturan ini dapat digunakan oleh bangsa-bangsa di dunia ini baik yang menganut sistem kontinental atau sistem hukum Anglo-Saxon. Yang kedua, Singapore Electronic Transaction Act atau disingkat menjadi ETA. Terdapat 5 hal yang perlu digarisbawahi, yaitu yang pertama, tidak ada perbedaan antara data elektronik dengan dokumen tertulis. Yang kedua, suatu data elektronik dapat menggantikan suatu dokumen tertulis. Yang ketiga, penjual atau pembeli ataupun pihak-pihak bisnis dapat melakukan kontrak secara elektronik. Yang keempat, jika suatu data elektronik dapat menjadi alat bukti di pengadilan. Dan yang terakhir, jika suatu data elektronik telah diterima oleh para pihak-pihak yang berdekatan, maka mereka harus bertindak sebagaimana kesepakatan yang terdapat pada data tersebut. Yang ketiga, EU Direct on Electronic Commerce. Peraturan ini menjadi undang-undang pada tanggal 8 Juni tahun 2000 dan terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yaitu yang pertama, setiap negara-negara anggota akan memastikan bahwa sistem hukum negara yang bersangkutan memperbolehkan kontrak yang dibuat dengan menggunakan sarana elektronik. Yang kedua, para negara anggota dapat pula membuat pengecualian. Terdapat ketentuan dalam hal yang pertama, kontrak untuk membuat atau mengalihkan hak atas real estate. Yang kedua, kontrak yang diatur dalam hukum keluarga. Yang ketiga, kontrak penjaminan. Dan yang terakhir, kontrak yang melibatkan kewenangan pengadilan.
Pembahasan selanjutnya mengenai tentang cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai atau online dan memasuki dunia cyber atau maya. Terdapat beberapa jenis kejahatan di dalam cyber. Yang pertama ada joy computing, adalah pemakaian komputer orang lain tanpa izin. Hal ini termasuk pencurian waktu operasi komputer. Yang kedua ada hacking, adalah mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal. Contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia yaitu pada tahun 2020, sebuah perusahaan startup bernama Tokopedia mengalami musibah. Kabarnya, data yang dicuri yaitu 91 juta akun pengguna dan 7 juta akun merchant. Yang ketiga ada Trojan Horse, yaitu manipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, serta menjadikan tidak terjangkaunya program tersebut dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Yang keempat, data leakage, adalah menyangkut bocornya data keluar, terutama mengenai data yang harus dirahasiakan. Contoh kasus data di Indonesia terjadi pada bulan Januari tahun 2022. Bank Indonesia menghadapi insiden kebocoran data yang mengkhawatirkan. Grup ransomware Conti mencuri 228 GB data dari database Bank Indonesia. Data sensitif, termasuk informasi nasabah dan transaksi, terungkap dan mempengaruhi ribuan individu. Yang kelima, data diddling, yaitu suatu perbuatan mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah, dengan mengubah input atau output data. Misalnya, seorang pegawai komputer operation pada suatu universitas dan kebetulan sebagai mahasiswa juga di universitas tersebut telah melakukan perubahan-perubahan secara tidak sah pada database mahasiswa. Yang keenam, frustrate data communication atau diddling, yaitu menggagalkan atau menyia-nyiakan data. Ini disebut dengan penyia-nyiaan data komputer. Dan yang terakhir, software privacy, yaitu pembajakan perangkat lunak terhadap hak cipta yang dilindungi HAKI. Pembahasan selanjutnya yaitu aspek hukum terhadap kejahatan cyber. Yang pertama ada asas subjective territoriality, yaitu asas yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Yang kedua ada asas objective territoriality, yaitu asas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Yang ketiga ada asas nationality, yaitu asas yang menentukan bahwa negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Yang keempat, asas protective principle, yaitu asas yang menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Yang kelima, asas universality, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Dan yang terakhir ada asas protective principle, yaitu asas yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. Mungkin cukup sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.